Pemirsa, kasus pemalsuan daging sapi membuat sejumlah pedagang daging di pasar tradisional resah. Terungkapnya kasus tersebut membuat sejumlah pembeli enggan membeli daging di sejumlah pasar di Kabupaten Bandung. Terungkapnya kasus penjualan daging babi yang disamarkan menjadi daging sapi berdampak pada perdagangan di pasar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pedagang daging sapi mengaku mengalami penurunan penjualan karena para pembeli menjadi was-was. Ya rugi, ya agak kurang itu pembelinya. Udah isu itu merebak itu, terus gimana kamu pendapatannya dari sini? Ya mengurangi, kalau pendapatannya agak kurang itu. Ada kekhawatiran dari pasien atau dari konsumen atau gimana jauh ini? Apanya? Dari konsumen ada kekhawatiran atau gimana maksudnya? Enggak, cuman ya pembeli jangan jadi pada takut itu. Pada takut. Nah ini dapat daging dari mana kamu udah tahu jauh ini? Ini dari Caringin. Caringin ya. Dari pasar jagal gitu. Iya, dari jagalnya gitu. Pedagang lainnya menjamin daging yang mereka jual daging sapi asli. Para pedagang yakin tidak mungkin tertipu dengan daging sapi palsu yang padahal daging babi. Udah pengalaman bisa ngebedain, mulai dari warna, tekstur dagingnya juga, itu. Jadi udah nggak khawatir lagi. Nah ini Pak, dengan kondisi seperti ini dari pasien, dari konsumen sendiri gimana Pak jauh ini? Ada kekhawatiran nggak jauh ini? Nggak banyak nanya. Nggak banyak nanya konsumen juga. Mungkin udah bukan pedagang musiman kita kali ya, udah dari berapa tahun ya? 10 tahun lebih lah. Ini Bapak dapat dari mana lo jauh ini? Dari Cikarees. Cikarees, udah jagal. Dari jagal dari langgan, udah biasa. Para pedagang berharap instansi terkait berinisiatif meyakinkan masyarakat daging sapi yang dijual di Pasar Majalaya dan Bale Endah bukan daging babi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Dan berikut modus yang digunakan para pelaku saat memalsukan daging babi, maksud kami daging sapi menjadi daging babi. Inilah modus pemalsuan daging babi yang menyerupai daging sapi ya. Dengan cara diberi boraks untuk merubah tekstur daging agar warna dan tekstur mirip dengan daging sapi. Lalu dibekukan ke dalam freezer pemirsa. Jadi ada beberapa prosedur yang dilakukan setelah diberikan boraks kemudian dibekukan ke dalam freezer. Lalu menjualnya dengan harga lebih murah, mungkin jauh dari harga standar di pasaran ya. Modus pedagang menjual daging sapi yang ternyata daging babi di Kabupaten Bandung akhirnya terbongkar polisi. Meski kini keempat pelaku sudah ditangkap, namun keresahan yang ditimbulkan tak lantas hilang di masyarakat. Sudah bergabung bersama kami Bupati Bandung, Bapak Dadang M. Nasir. Selamat petang, Pak Dadang. Wilujeng Sonten, selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, kita ingin tahu, ini kan cukup menghebohkan akhir-akhir ini daging babi yang dijual seolah itu merupakan daging sapi. Kita ingin tahu bagaimana akhirnya mereka bisa lolos memasarkan tersebut di daerah Bapak. Ya, sebetulnya sejak awal, biasa menjelang Ramadan itu kami juga menyampaikan dalam rapat dinas ke Dinas Pasar, diwanti-wanti. Karena tiap tahun itu kami jadi sasaran pengedaran daging celeng, daging babi yang disulap seolah-olah sapi. Itu bukan kali ini. Nah, ini justru kewaspadaan dari kepolisian. Sebelum beredar banyak sudah tertangkap. Jadi peredaran di Bandung Raya mereka mengaku 63 ton per tahun ini. Jadi pergerakannya bukan sejak menghadapi bulan Ramadan saja. Dan sebetulnya sangat mudah bagi masyarakat mana daging sapi dan daging babi yang disulap daging sapi. Mereka jual juga di lapak-lapak luar, bukan di kios-kios. Jadi kios pasar, di dalam pasar yang biasa dagang daging sapi itu pasti asli. Yang palsu itu pertama curigai harga, pasti bisa ditawar murah. Keduanya ya tadi, namun kan subuh, berdagangnya sejak subuh, itu di lapak-lapak, di kios-kios, bikin meja-meja sendiri di luar pasar. Nah ini
kesigapan dari aparat kami ya memberikan informasi ada pedagang musiman. Nah ini polisi masuk dan dites, ternyata itu daging babi yang berasal dari Solo. Dan pelakunya langsung tertangkap 4 orang. 1 dari Wonosobo, yang 3 lagi dari Solo. Sepengetahuan pemerintah kabupaten, Pak, daging yang puluhan ton ini apakah ada permainan dengan orang dalam, maksud kami dengan internal di kabupaten, sehingga bisa dengan leluasa, Pak, menyebar? Saya jamin tidak, Pak. Tidak, justru kami sebelum Ramadan itu rapat menginstruksikan kepada Dinas Pasar dengan UPTD, wanti-wanti, daging celeng, daging babi. Kalau daging celeng biasa dari Lampung yang masuk, itu di tempo hari dapat oleh Disub melalui paket-paket melalui bis. Kalau sekarang ini dari peternakan Solo, itu udah terciduk. Jadi bukan leluasa, punten, ini bahaya ini. Tidak leluasa justru masuk Bandung daging babi. Kami sudah sweeping di berbagai tempat. Pak Kapolresta juga sudah melakukan. Tadi bagaimana pasar Balendah clear, Majalaya clear. Yang tempo hari kecolongan itu Banjaran. Di Banjaran namun dapat karena ada penyewa rumah di Kiang Roke jualan daging. Ini orangnya orang di luar Kabupaten Bandung, dicurigai, dan itu didapat, Pak. Tapi sebelumnya pasti itu sudah mengedarkan di Bandung Raya, pengakuannya 63 ton. Ke Bandung Raya. Ya Pak, ini kan harga dijual lebih murah. Kita ingin tahu berapa mereka menjajakan dagangan daging sapi yang sebenarnya daging babi ini kepada masyarakat. Harganya semurah apa, Pak, per kilogramnya? 90.000, 80.000. Itu dijualnya 80 sampai 90.000. Sementara daging sapi itu kisaran 12.000, 120.000. Mereka jual 80.000. Sementara daging sapi yang benar itu 120.000. Nah, itu dari harga. Nah, ini kan mereka menjual juga dikatakan bukan di kios, tadi Bapak bilang kan di lapak-lapak pedagang dadakan begitu ya, pedagang musiman. Nah, ini mereka tahu tidak mereka sebetulnya menjual daging babi atau mereka ini bagian dari komplotan ini atau mungkin mereka hanya pedagang yang kebetulan mendapatkan harga daging sapi murah, Pak? Ya, itu jadi mereka menggunakan para pengecer dari bandar-bandar yang tadi pengecer di lapakan. Tapi kerjasama untuk sengaja mengedar daging sapi dengan orang dalam, ini modusnya belum tercium oleh kepolisian. Pak Dadang, tapi kan kalau ini kan sudah terlanjur lolos masuk ke Kabupaten Bandung, Pak ya? Iya. Apakah ke depannya yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten sehingga ada pengecekan secara berkala, Pak? Baik itu dari pihak pasar maupun dari dinas peternakan setempat. Ya itu hasil pengecekan, Pak. Jadi kami waspada setiap saat dengan UPTD pasar. Di situ ada laboratorium. Ngambil daging, apalagi juga ngambil makanan-makanan yang pakai kandungan borak, tahu, tempe. Yang ada boraknya kami periksa itu setiap saat. Hanya sekarang tiba-tiba ada pedagang ini dilaporkan ke Ciduk gitu. Bukan masalah kecolongan penyebaran secara meluas, tidak. Ini berbahaya. Sekali lagi tadi jangan mengeluh. Artinya keluhan dari para pedagang daging sapi yang asli jadi tidak laku. Kami yakinkan kepada masyarakat, pedagang kios, pedagang yang memiliki kios, pedagang daging yang memiliki kios itu asli. Kami juga punya MPC, Meat Business Center, jagal yang modern. Dagingnya diedarkan kepada pedaging ini ke Kota Bandung, ke Caringin. Itu karena dari jagal kami yang modern bersertifikat Australia, 3 sertifikat. Dari pengusaha Australia memberikan sertifikat bahwa inilah peternakan yang jagal atau rumah potong hewan yang higienis, yang modern. Dan Pak, ini mungkin sapi. kalau di pasar tradisional kita tidak bisa melihat ya Pak ya, ini dagingnya dari mana, ada tulisannya tidak, beda mungkin kalau di supermarket kita bisa mendapatkan informasi knowledge seperti itu. Sama, tapi gini Pak, yang ingin kita tahu Pak, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat ke depannya agar masyarakat tidak menjadi korban dari penjualan daging sapi yang sebetulnya daging babi, Pak? Jadi kepada warga masyarakat, beli di kios daging sapi yang permanen, yang biasa dagang.
itu dijamin itu keasliannya itu daging sapi karena dipasok dari jaga-jaga dari rumah potong hewan. Kalau kami punya 2 rumah potong hewan, terutama yang satu di Balena itu modern. Dipasok dari situ ke Caringin, ke pasar tradisional. Mereka sudah biasa juga membeli 1 ekor sapi dipotong bareng-bareng. Itu warga kami itu mereka rata-rata sudah ke Mekah haji. Nggak mungkin mereka dagang daging celeng, Baik. daging babi. Tapi yang daging babi itu yang aneh, orang baru yang di kios-kios lapak-lapak gitu Pak. Baik. Ya itu pasti diciduk sama UPTD-nya. Terima kasih banyak Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dadang M. Nasir, atas informasinya. Semoga ini tidak lagi terjadi Pak di Kabupaten Bandung dan juga sekitarnya. Amin, amin, amin.